Perkenalkan, nama saya Lydia Putri. Saya berasal dari D3 Teknik Informatika kelas 2A. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari Bu Mawar, yang dimana pada mata kuliah Statistika untuk Informatika. Di sini pada materi yang akan saya jelaskan berjudul Pendekatan Kurva Normal terhadap Distribusi Binomial. Langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama ada definisi. Pada definisi, pendekatan kurva normal terhadap distribusi binomial adalah metode untuk mengapresiasi atau mendekati distribusi binomial menggunakan distribusi normal apabila jumlah percobaan N cukup besar. Pendekatan ini digunakan agar perhitungan peluang menjadi lebih mudah tanpa mengurangi ketelitian secara signifikan. Pendekatan dapat digunakan jika memenuhi syarat tertentu. Pendekatan kurva normal dapat digunakan jika N dikali P lebih besar sama dengan 5, atau N dikali Q lebih besar Q sama dengan 5. N dibaca sebagai jumlah percobaan, P dibaca sebagai peluang sukses, Q dibaca sebagai peluang gagal, sama dengan 1 dikurangi P. Setiap percobaan bersifat independen atau bebas. Lalu selanjutnya ada formulasi, di mana distribusi normal dapat didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata, simpangan baku, dan juga transformasi. Untuk rata-rata dibaca sebagai mu sama dengan N dikali P, simpangan baku dibaca sebagai sigma sama dengan akar kuadrat dari N dikali P dikali 1 dikurangi P. Untuk transformasi, Z sama dengan X dikurangi N dikali P dibagi akar dari N dikali P dikali 1 dikurangi P. Keterangannya, X sama dengan variabel acak binomial, N sebagai jumlah percobaan, P sebagai peluang sukses, Q sama dengan 1 dikurangi P. Koreksi kontinuitas atau cognitive correction. Karena distribusi normal binomial bersifat distrik, sedangkan distribusi normal bersifat kontinu, maka digunakan koreksi kontinuitas. Di sini ada bentuk peluang binomial dan juga pendekatan normal. Ada 5 baris. Pada baris pertama, peluang X sama dengan X berada di antara X dikurangi 0,5 dan X ditambah 0,5. Lalu pada baris kedua, peluang X kurang dari atau sama dengan X sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan ditambah 0,5. Lalu pada baris ketiga, peluang X kurang dari X sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan X dikurangi 0,5. Pada baris keempat, peluang X lebih besar dari atau sama dengan X sama dengan peluang X lebih besar dari atau sama dengan X dikurangi 0,5. Pada baris kelima, peluang X lebih besar dari X sama dengan peluang X lebih besar dari X ditambah 0,5. Lalu masuk saja kepada contohnya. Contoh pertama, sebuah perusahaan minuman memproduksi botol minuman. Peluang sebuah botol mengalami cacat produksi adalah 8%. Dari sampel sebanyak 500 botol, tentukan probabilitas terdapat 50 botol yang mengalami cacat. Di sini dapat diketahui N sama dengan 500, P sama dengan 8%, atau sama dengan 0,08. Untuk rata-ratanya, mu sama dengan N dikali P sama dengan 500 dikali 0,08, hasilnya adalah 40. Untuk simpangan baku, sigma sama dengan akar dari N dikali P dikali 1 dikurangi P sama dengan akar dari 500 dikali 0,08 dikali 1 dikurang 0,08 sama dengan akar dari 40 dikali 0,92 sama dengan akar 36,8, hasilnya adalah 6,07. Karena yang dicari tepat 50 botol, digunakan koreksi kontinuitas. 49,5 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 50,5. Lalu kita menghitung nilai Z dari kedua Z ini. Untuk Z1, 50,5 dikurang 40 dibagi 6,07 sama dengan 10,5 dibagi 6,07 sama dengan 1,7
Maka luas tabelnya adalah 0,4582. Lalu pada Z yang kedua, 49,5 sama dengan 40 bagi 6,07 sama dengan 9,5 dibagi 6,07 sama dengan 1,57. Lalu luas tabelnya adalah 0,4418. Sehingga peluang X sama dengan 50 adalah 0,4582 dikurang 0,4418. Maka hasilnya adalah 0,0164. Jadi probabilitas terdapat tepat 50 botol cacat adalah 0,0164 atau 1,64%. Di sini ada gambar kurvanya pada Z1 dan juga Z2. Lalu masuk kepada contoh yang kedua. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi lampu LED. Peluang sebuah lampu mengalami kerusakan adalah 12%. Dari sampel sebanyak 300 lampu, tentukan probabilitas terdapat antara 25 sampai 45 lampu yang rusak. Maka diketahui N sama dengan 300, P sama dengan 12% atau sama dengan 0,12%. Maka rata-ratanya adalah mu sama dengan N dikali P sama dengan 300 dikali 0,12 sama dengan hasilnya 36. Untuk simpangan bakunya, sigma sama dengan akar dari N dikali P dikali 1 dikurangi P, maka akar dari 300 dikali 0,12 dikali 1 dikurang 0,12, akar dari 36 dikali 0,88 sama dengan akar dari 31,68, maka hasilnya adalah 5,63. Karena yang dicari antara 25 sampai 45 lampu, digunakan koreksi kontinuitas. 24,5 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 45,5. Maka di sini kita menghitung nilai dari kedua Z yang pertama dan juga Z yang kedua. Untuk Z yang pertama, 24,5 dikurang 36 dibagi 5,63. Maka hasilnya adalah negatif 2,04. Luas tabelnya adalah 0,4793. Untuk Z yang kedua, 45,5 dikurang 36 dibagi 5,63 sama dengan 1,69. Maka luas tabel dari Z2 adalah 0,4545. Karena daerah berada di kiri dan kanan mean, maka peluang X berada di antara 25 dan 45 adalah 0,4793 ditambah 0,4545. Maka hasilnya adalah 0,9338. Jadi probabilitas terdapat antara 25 sampai 45 lampu yang rusak adalah 0,9338 atau 93,38%. Di sini kita bisa melihat kurva dari Z1 dan juga Z2. Kesimpulan daripada materi ini, pendekatan kurva normal digunakan untuk menyederhanakan perhitungan distribusi binomial. Ketika jumlah percobaan besar, agar pendekatan ini valid, harus memenuhi syarat N dikali P lebih besar P sama dengan 5. Begitu juga langkah penyelesaiannya meliputi menghitung mean, mu sama dengan N dikali P, simpangan baku, sigma, akar kuadrat dari N dikali P dikali 1 dikurangin P, menerapkan koreksi kontinuitas, kemudian menghitung nilai Z dan menentukan peluang menggunakan tabel distribusi normal. Materi distribusi binomial yang menjelaskan konsep dasar distribusi binomial dan rumus peluangnya. Sehingga pendekatan kurva normal merupakan pengembangan yang digunakan ketika nilai N besar. Sekian video presentasi saya tentang materi ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.